Dulu ya waktu anakku masih kecil-kecil, terus aku masih berusia sekitar 26. Nah, 26 itu yang masih cantik, masih cantik lah. Tapi nggak seksi, cuma nggak seksi banget sih. Nggak kurus memang, tapi masih muda kan 26. Itu antara 25 26. Itu ada cowok SMA SMA Dempo nih, cowok SMA Dempo, temennya sepupuku, nggak tahu namanya ya, pokoknya sepupuku punya temen SMA namanya S juga, bukan Sandra, pokoknya S. Untuk agamanya sama kayak aku, Katolik. Dia naksir sama aku. Loh, Jonathan aku pasti. Masa om? Oh bukan. Nah, sini. Dia senang sama aku, suka ngodain aku. Dia punya lagu kesayangan buat aku. Dia suka main gitar kan, kesangin. Cantik. Aku punya kahit. Nah, bukan ku ingin mengganggumu. Tinggal goa. Kayak udah taruh Vincent. Tapi apa hatimu rindu selalu. Oh cantik. Itu lagunya ya. Lagi sih kok mas. Nah, akhirnya ini bukan pacaran ya, ini bukan pacaran, tapi cuman kita tuh apa teman, karena aku merasa umurku 26, dia tuh anak SMA kecil. Dia tuh manis banget, manis, tinggi. Sekarang kerjanya di karaoke, rahasia karaoke-nya, pokoknya karaoke di Kota Malang. Dia itu ya lucu, pernah nih kan Honda, aku Honda, rumahku itu di Jalan Banyu Putih, daerah Bengasuk situ, jadi metro 5, Lekso, Mayang, Banyu Putih. Nah, itu aku kontrak sama anakku masih kecil. Terus aku tuh kalau belanja atau apapun tuh biasanya yang nganter tuh situ, si ini S itu, STF gitu, Steve ya, terusnya nggak tahu. Ada siapa alo gendeng, gini, kamu nggak pengen ah? Apa berarti? Pegang dong, pegang perutku. Bukan aneh loh, apa ini kita ini pacaran, terus apa pacaran? Karena aku merasa aku tuh udah tua kan, 26. Dia itu masih umur berapa ya, paling anak SMA kelas 3 itu paling 19-an. Tapi yo gak tahu, mungkin aku tuh cantik loh pakai. Nah kalau gitu pas aku ikut mamaku di Jalan Lematang, dia masih terus ngikut aja, namanya aja orang jatuh cinta ya sedianya. Aku juga mungkin suka juga sih sedikit, karena kan aku kan kecil loh SMA itu. Pas anakku masuk rumah sakit, anakku masih kecil juga, saya start masuk rumah sakit malam, ini malam masuk rumah sakit, yang bawa macil, aku nggak sempat, nggak mikir, tahu-tahu saya harus masuk rumah sakit, harus rawat inap, karena kan kalau nggak ditolong macil itu mungkin nggak meninggal. Udah biru semua kan, aku saking nggak ngerti, terlalu banyak pikiran ya. Terus ya sayang, terus si ini si anak SMA itu jenguk. Nah kebetulan tasnya juga betul sakit karena kembar. Terus masuk di VIP kelas 2 tuh, tapi bukan VIP, tapi kelas 2 di RKC. Lama sih, paling ya setengah 1 mingguan lah. Karena kita pakai asuransi Dharma Manulife. Jadi kalau pulang, tinggal isi blanko, pulang tinggal tanda tangan, selesai langsung di tanda tangan si bapaknya itu, si Boyko. PT Niko Sentral kan. Kemudian kita pakai asuransinya dari kantor itu Dharma Manulife. Nah, pas aku kesel kan jaga anak 2 tuh, capek lah jaga anak 2. Tiba-tiba si S ini datang sama Robert. Jenguk biasa. Alasannya aku buat tetap jenguk. Terus gini, kamu gendong saya kan capek tak taruh. Terus dia bilang, tadi sepilih, ya tak gendong no, ini digendong sama dia. Caper ya. Terus lah, itu namanya S. Sekarang masih bekerja dia di itu karaoke.
Aneh sih Stefanus itu. Kadang aku heran ya, kenapa ya cowok-cowok muda tuh suka sama aku ya? Apa ya? Dulu aku mindsetku tuh nggak suka sama anak muda sebenarnya. Aku suka yang kebapaan. Kenapa? Karena aku merasa aku tuh nggak punya sosok ayah ya. Karena aku itu ikut omku, om John yang tentara itu jarang pulang om John itu, terus itu ikut tanteku jadi sosok ayahku yang sebenarnya papaku Yosef Asumbo itu aku nggak pernah merasakan seperti anak yang lain. Tapi kadang-kadang aku pulang sih ke mamaku itu. Kalau dijemput paksa, karena aku nggak mau pulang, nangis-nangis kalau dijemput itu. Dan mamaku gregetan, aku diambil paksa dari SD ku Nusa Kambangan itu. Sekolah Nusa Kambangan itu sekarang ada di SD ku kan, SD ku di Jalan Nusa Kambangan Malang itu. SDK Kristen. Nah, itu aku dijemput paksa karena mamaku tuh jengkel, aku tuh lebih lengket sama kakaknya itu, Tante Ling itu. Nah, mamaku cemburu, padahal anak ibu banyak. Nah, ini kan 12 sama aku, berarti kan 11 sama mamaku. Itu mamaku sih cemburu anak itu. Yang satu ini nggak pergi minta. Itu. Nah, karena aku memang dari kecil sekitar 2 tahun mungkin aku ikut opaku itu. Karena opaku bilang gini, Nung, anakmu tuh lo banyak. Manggil nama aku tuh kan Nung ya. Itu kata opaku ya ceritanya gitu. Memoriku banyak sekali sampai banyak memorinya. Kalau difilmkan tuh paling bulat ya. Wah, kayak bayangkan 2 SD loh. Memori itu ngarang rekam terus. Nung, kata opaku gitu. Punya opa ke aku pas aku di bukunya opa suka diceritain aku suka menjadi opaku dulu nggak ada TV masih belum ada ya kita hanya mendengarkan cerita dari opa itu senang banget menghabiskan waktu dengan mendengar cerita sambil menjadi kaki opaku gitu dan aku paling senang mendengarkan cerita karena aku paling senang mendengarkan aku suka listen mendengarkan orang tua tuh aku paling senang gak tahu kenapa jadi aku senang bergaul dengan orang yang tua gitu ceritanya nah opaku cerita nung anakmu cukup banyak sementara si kakakmu itu Francine tuh si tante Lin itu gak punya anak kamu mau anu ngasih no Sani enggak sih aku Sandra itu aku paling kasih nama Sani karena Sani itu kayak matahari nah mamaku bilang ya wes gak apa-apa pokoknya nggak diapek sungguhan maksud ya gak lah orang itu kakak adik kan kamu itu buat temen dia sakno kasihan wes aku diambil aku senang di sana karena kan Om John tuh minta ambil aku. Sebelum aku diambil tuh Om John tuh pernah juga ngambil kakakku Meti. Tapi nggak lama, nggak tahu kenapa. Kakakku Meti tuh sempat kok diasuh omku sama Tante Ling. Pernah diajak ke tempat tentara. Ya, pernah sih. Tapi aku ini paling disayang karena aku paling lengket sama omku. Jadi kalau aku tidur, ini aku di tengah, Tante Ling sama Om John. Jadi kalau aku tidur itu biasanya aku tuh nuakal omku tuh nggak boleh pegang tanteling aku mesti marah mesti nangis nggak boleh tuh tanteling punya aku nanti kalau bodoh ya tanteku tuh godai aku om Johnku cepat pegang aku marah juga nggak boleh itu omku loh itu papaku gitu mereka ketawa saya tidur tuh jadi aku tidur tengah gini terus kalau ada masa kecil yang lucu juga ya nah itu aku tuh masih ingat aku tuh kan gak punya sepatu ya bukan gak punya sepatu sih sepatuku tuh rusak terus aku bilang tanteku aku punya sepatu Cinderella loh pantelin karena aku suka baca buku cerita Cinderella yang ayu-ayu gitu dan aku suka gitu suka baju-baju kayak cacat gitu ratu-ratu tak bilang sama Om John terus kamu tidur wae gitu kepala aku bisa kangen koko kangen banget aku koko gak ada kabar ya nggak tahu kenapa kangen banget nih kepala aku meletus aku tuh nggak boleh banyak mikir sebenarnya aku nggak boleh banyak mikir sebenarnya tapi boleh sih aku tuh ketahanan mentalku tuh di atas rata-rata kata upaku aku tuh tahan mental di atas rata-rata itu menurut pemikiran upal ya bukan menurut pemikiran psikolog karena upaku itu orang yang berilmu tinggi sedangkan dia tidak belajar psikologi tidak kan dia punya ilmu supranatural sementara psikologi belajar secara akademik nah, gitu kalau aku bilang aku tuh kuat di mental jadi aku nggak mungkin bisa gila maksudnya gitu loh separah-parahnya ini otak saya itu sangat-sangat canggih gitu. Nah waktu itu aku kan udah tidur karena masih kecil kan udah tidur kan omku biasa tentara itu kan suka pulang malam terus jaga malam gitu
tapi aku nggak tahu kesatuannya di mana. Yang tahu tuh kakakku, coba aku nanti kalau ke Surabaya tanya ya. Omku itu di Armet mana? Armet itu di mana sih sekarang ini? Singosari atau mana? Pokoknya Armet gitu ya. Ya Baret Merah, itu Kopassus gitu ya. Sekarang di Kopassus. Terus aku bilang, anu sendirilah ya Tante Ringga bilang Om John, ya tak bilang kamu tidur. Terus aku tuh anu apa sekolah kan udah sekolah lah maksudnya siang-siang tuh istirahat omku tuh datang pakai baju tentara kempar wes semua teman-temanku sopo bapak sopo om ke aku ya weh bapak Isani gitu bukan pakai Sandra bapak Isani bapak Isani kayak tentara kayak mulai kedengaran itu baru itu aku panggil juga kan tentara karena keren gitu ya supaya mereka takut. Ada loh satu temanku yang suka nindas aku namanya Aan. Aku pernah pas ulang tahun aku tuh bawa kue wafer, bawa kue macam-macam itu teman-teman aku udah makan, tak bagi-bagi tuh makan ya. Ini sama Aan nggak dimakan loh, diambil terus diinjek-injek terus aku jadi lagi, aku tuh benci sama kamu Saning. Kenapa benci sama aku tuh nggak ngapa-ngapain kan ulang tahun aku mau ngasih dia mau ngasih Aan itu kan tuh Aan masih hidup katanya dia tuh benci banget bukan ada itu jengkel aku nggak pernah konflik sama teman-temanku aku orangnya diem banyak diem aku diem tenang dibanding sama teman-temanku yang hura-hura nggak karu-karu itu aku orangnya diem waktu SD diem tenang ya kayak putri gitu loh terus jijian ciri khasku jijian terus oh ya aku juga pernah waktu aku SD itu kelas 5 SD aku belum mes ya waktu mes itu kan entah pertengahan atau akhir nggak tahu aku SD tuh main aku SD aku tuh masih mandi hujan mandi tuh telanjang bulat kondang loh zaman dulu kan gak apa-apa gitu gak ada pemikiran aneh-aneh ya aku sama Siska sama sepupu yang lain cewek-cewek itu lari hujan-hujan seorang banget lari sampai daerah Sumba tempat dokter Ijento itu mungkin dia nggak tahu ya nggak tahu ya namanya dokter kayak nggak tahu lah aku masih kecil aku telanjang orang itu sepulangnya terus dimarahin tante Lin kalau hujan itu jangan jauh-jauh nanti nggak bisa pulang padahal ya tahu lah pulangnya ya, takut kan ranjang kan cewek kan badan kita juga nggak jelek-jelek banget mulus aku tuh kayak ya kayak boleh kan mulus ini kalau ini badanku ini waduh udah jelek karena kan pigmennya di orang tua ya terus itu kurang perawatan aku kurang minum terus satu lagi ini apa pangan koko apa pigmennya kan udah tua ya kalau coba kalau aku nih rangkaian dari awal aku dan aku sih susahnya ya aku tuh nggak suka merawat diri jadi kalau cewek-cewek itu misalnya kalau habis make up habis bedak tuh langsung bersih-bersih muka kayak kakakku tuh jilbab bersih-bersih muka pakai apa aku males banget bedaan tuh agak dipaksa aku bedaan kalau nggak ada pesta pernikahan atau ada acara apapun nggak pernah bedaan nggak pernah pokoknya mualas oh jangankan untuk bersih-bersih muka mualas banget nah itu akhirnya apa tadi aku lupa oh ya kemarin tanteku lantalin itu jangan maksudnya kamu jauh-jauh sama Siska itu kamu tuh lo liatan putih kayak gitu liatnya orang itu nah telanjang liatnya orang dimana-mana ada orang batinku tuh gitu selesai mandi kan tak bayangkan loh zaman dulu tuh loh kita tuh kok polos banget ya dulu sih ada sih kejahatan tuh ada bisa tapi nggak seperti zaman sekarang memang zaman sekarang nih kata opaku betul sih kamu akan mengalami zaman edan betul zaman edan zaman dimana orang itu anak kecil udah tahu seks anak SD tahu seks anak SMP tahu seks sama anak-anak SMP ya sekitar umur 40-an itu kan udah ya 30 umum 40-an itu 40 50 ke atas kalau umum kan kalau sudah 60 70 itu kakek-kakek itu zaman SMP terus gitu ya ada kan anak SMP juga nakal-nakal yang kayak itu dia jual tubuhnya itu kayaknya moralnya tuh nggak ada itu hanya karena apa sih hanya mungkin dia pengen lipstick atau hanya pengen punya HP ya itu hanya pengen gitu-gitu doang loh terus menjual mesinnya think of this ya kalau omnya itu bersih
Ya kalau omnya itu sudah pakai cewek itu kan, pelacur itu kan nggak selalu bersih ya. Saya bukan menggenderkan bahwa pelacur itu kotor, bukan. Tapi secara medikal ya, kita aja misalnya saya punya suami ya, suami istri ya, istrinya tuh bersih. Lah istrinya bersih itu kan nggak pernah selingkuh sana sini pastinya. Istri yang baik itu tidak akan selingkuh walaupun suaminya selingkuh. Rata-rata laki-laki selingkuh memang, itu sudah kodratnya mereka. Tapi kalau perempuan itu, untuk perempuan baik-baik, perempuan yang menikah, punya suami dalam keterikatan perkawinan yang sah, itu tidak diperbolehkan secara agama dia berselingkuh. Kenapa? Moral dia itu sudah bobrok itu, karena kan dia punya suami, kecuali dia nggak punya suami. Kalaupun dia melakukan itu memang tuh haknya dia, dosa-dosa dia gitu. Tapi kembali ke tadi, nah sekarang hanya untuk HP, hanya untuk kesenangan, itu mengorbankan usianya. Sedangkan saya di zaman itu ketika usia 22 tahun itu masih bagus-bagusnya saya. Kalau mau jual diri, waduh nggak ada dokter yang nggak rentetan. Bener nih, nggak bohong. 22 tahun itu saya masih cantik buang. Secara kulit ya, secara skin ya, itu mulus banget. Gigi juga nggak tongos, enggak. Gigi bagus, pas kuliah tuh bagus. Nggak tahu tongos tuh kenapa, nggak ngerti ya. Nggak tahu, orang tua tuh kadang-kadang aneh juga kan, dia semakin mendorong kan itunya, giginya itu loh. Nah, dan aku nggak pernah terpikirkan di usia 22 tahun itu, ketika saya sama Tasya itu ya, aku bisa loh free sex sama si Steph gitu, bisa. Kenapa lah, aku masih muda, bisa loh. Untuk saya yang suka, aku ini orangnya nggak, hei, say, kamu ini gablok kayak gini nih, kamu bisa dibilang nggak? Ih, usia aku yang, aku tuh kan nggak virgit orangnya, tipe orang suka seks semuanya. Tapi di usia 22 itu aku jangan kan mikirkan seks ya. Kalau Steve itu aneh-aneh, bukan aneh-aneh sih, wajar lah laki-laki. Pegang ya pasti kunci, aku nggak mau. Aku bilang kayak kamu masih kecil loh ya. Itu malahan. Terus aku pernah pas aku kerja di Langsep restoran itu, banyak loh laki-laki yang geni-geni itu, tapi aku nggak terpikirkan. Dalam bayanganku tuh sih aku malas buang sama laki-laki, buang sat lewat batinku tuh gitu. Karena kan karena laki-lakiku itu kebetulan si bapaknya aku tuh ya, maaf ya, itu kan bikin aku jengkel. Ya aku gini, jancuk lanang bangsat, aku tuh gitu pikiranku. Jadi keinginan seksku itu terpendam karena aku kerja, aku working gitu. Nah, bayangkan usia 22 tahun itu banyak penggoda, dan saya itu harusnya bisanya liar, harusnya, tapi enggak. Bayangkan anak sekarang hanya karena HP. Bayangkan kalau aku misalnya hanya karena gini, wah aku enak ya disimpan dokter itu, aku punya mobil, aku nggak perlu capek-capek kerja, aku nyaman, aku wah enak deh disimpan di Surabaya gitu ya pikiranku harusnya. Tapi enggak, malah gini, dok ngapain aku di Surabaya dok? Buat aku ngomong gitu, ngapain lo aku di Surabaya dok? Gak perlu nyebutkan namanya ya, itu nggak perlu. Ngapain dok di Surabaya? Tolol kan aku tuh. Sudah tersenyum. Pikirnya gini, oh hari itu polos ternyata, nggak ngerti ya wes, sampai situ ya. Nah itu nggak ngerti. Terus pernah lagi dokternya tanya gini, nggak berapa sih kamu tiap bulan? Jawabanku cuma santai, nggak kok dok, saya butuh cuma untuk bulan ini aja, karena kan kebetulan saya belum kerja. Dokter kasih aja berapa aja. Awal juga kan. Ditanya berapa kamu minta tiap bulan, jawaban saya, enggak kok dok, sekali ini aja, berapa aja. Harusnya saya bilang gini, harusnya nih, dengan kemolekan tubuh saya, dengan kecantikan skin saya itu, saya menjual, ya kan? Ya dok, aduh dok, gini ya dok, saya itu sebenarnya nggak pengen minta, harusnya saya ngerayu gitu. Aku nggak bisa loh ngerayu gitu, kayak cewek-cewek temanku yang kolder itu. Nggak sih gini, aduh dok, ini gimana ya, saya itu ya, saya itu sebenarnya nggak pengen dok minta ke dokter, saya tuh nggak pengen dok, tapi gimana ya dok ya, saya itu dok, saya tuh butuh bantuan dok. Sebulan itu saya itu menghidupkan anak saya, ya kalau sekiranya dokter bisa ya 2 juta dok per bulan. 2 juta jam itu banyak loh ya, banyak banget. Tuh 2 juta dok harusnya,
Kalau dokter mau kita jalan-jalan dok, biasa kan ke itu beneran dulu pakai pager kan. Aku tahu nomor pagernya. Kita jalan-jalan ya dok ya, tuh harusnya nakal kan kocok-kocokku. Aku enggak, ketika temanku itu namanya SMA ya, Aspen. Sama Aspen itu ada anak nakal. Pokoknya Aspen itu adalah pembuangan anak-anak nakal yang dimasukkan ke Aspen. Jadi ada anak Katolik nggak lulus atau nggak naik kelas, larinya ke Advent, ke tempatku sekolah itu SMA Dwi Abdi itu, raya di Andika 1. Nah ada temenku namanya itu Rani. Rani itu banyak kok, gak usah khawatiran, gak akan aku sebutkan Rani itu seperti apa detailnya, tapi Rani pasti tahu kalau lihat vlogku ya Rani. Rani itu sama Gade, rumahnya itu di sekitar di daerah Pecingan. Nah, Rani itu kan anak baru memang di di SMA aku IPS ya, dua IPS 2. Nah itu cek juga gitu, dua IPS 2 sama aku. Nah si Rani ini deket sama aku, kan aku mau kayak kecowok-cowokan kan, ya aku tuh nggak combe lah. Kok Rani ngomong apa nggak pernah tak sampaikan siapa sih. Cok ngomong ya San, yuk cok ngomong gak loh, kok saya gendeng kak Konran gitu. Kamu ngapain sih Ran? San, aku lo barusan nyuntik San. Pantesan Konran tadi teler di kelas. Hus, Sandra, ngomong jawabnya gitu. Cok kamu kan lah iya lah kamu gendeng kan nggak mesti gitu, kamu gendeng kan aku senang deh kamu San, kamu tuh orangnya belak-belakan tapi kata tapi kamu bisa dipercaya. Memang betul, aku nggak pernah cerita ke satu pun temanku tentang Rani, nggak. Ke BP ku harus harusnya cerita konco-koncoku wes langsung cari muka, nggak kan. Terus aku ada temenku juga suka sama aku karena mungkin aku cowokan ya. Tuh siapa namanya, Laksmi. Laksmi itu juga kecowok-cowokan. Nah, podo wis mbak aku. Laksmi itu senengannya kayak bajunya kayak arah Madura aja, nomor Madura deh, tapi Madura mau anis banget sih Laksmi itu. Baru gitu, Laksmi itu pintar dari IPA, kalau IPS. Dia suka kerja aku. Kadang dia suka bohongi bapak itu kan jaksa bapak itu. Aku rumah Rani itu daerah jalan jalan buah-buahan ya. Saya temanku Santi di jalan Santi itu jalan Ananas, Ananas 22. Santi sekarang di Tuban, nggak tahu sekarang, nggak pernah kontak aku. Pokoknya rumah terakhir Santi di Ananas 22 Malang. Daerah itu mana? Pisang Candi, daerah apa sih? Kayak Langsep. Nah, gitu. Nah, ini si koncoku jenenge siapa namanya ku? Lanang jenenge. Manis tapi ini Laksmi Wardani ku anak jaksa. Terus aku diajak sama Laksmi, San, aku mau goreng bapakku. Oh, kok gendeng kan aku mesti gitu. Oh, aku gendeng kan apa orang. Oh, aku gendeng lah. Aku duitmu sakit loh, tiap bulan kamu tiap hari duitmu loh, gak pernah apa, dompetmu tuh gak pernah tipis, aku bilang gitu. Kan aku suka megang dompet Rani. San, itu San dompetku. Dan aku gak pernah ngambil 1.000 rupiah pun, gak pernah. Malah Laksmi bilang, San, kamu mau belanja, mau makan, sambilan pakai dompetku itu. Gak, aku rasudi aku nyanyi. Aku sombong banget. Aku nggak pernah mau dibelikan temanku walaupun aku ini misalnya kepingin. Orang sudi aku. Ih, hampir nggak usah beli ya. Aku lo pernaran di masa kecilku baju Singapura kan ya tangan toh papaku lagi tuh gua ya aku terus masuk dia aku jaluk badan gitu walaupun aku kepingin. Nah si Laksmi itu ngajak aku ke bapaknya. Terus aku takut sebenarnya bohongin orang tua. Jaksa lagi. Hakim kan aku wedi lah. Tapi Lanis gak apa, kamu diem aja San. Kalau ditanyai bapak, kamu bilang oh iya pak, ngono ya. Jadi aku gak deh kong kali kong. Waduh kondeng ada dua lagi, sumpah. Hei Laksmi, kamu di mana? Terakhir kamu di Bali. Katanya kamu udah pegatan ya. Oh gendeng aku gak tahu ya. Terakhir kamu tuh kerjanya di Bridal. Bridal itu orang, aku pas sama aku itu aku mau ke salon ya, nggak tahu mau ulang tahunnya siapa gitu, sama aku suka salon yang mahal. Aku juga salon di daerah Wilis itu loh. Nah itu satu-satunya salon yang paling mahal sekarang ya, nggak tahu dari dulu, sekarang nggak tahu, dulu itu paling mahal. Aku juga pernah pernah potong di situ pas Laksmi jadi itu kasir. Nah, terus aku sama apa si Laksmi ke tempat bapaknya, kamari bapak itu ada ruang tersendiri, ruangnya bagus, namanya jaksa, oke okay lah. Rumahnya di Ananas 22. Nah koncoku si Santi itu kok Ananas sih, Santi itu oh betul Ananas 22. Santi itu jalan
Kesema. Santi itu ananas. Oh ya, aduh bingung deh. Antara Santi Mbak Laksmi itu sama-sama buah-buahan, cuman aku jalannya lupa antara Santi di ananas. Jelas lupa. Sebentar. Sebentar. Jadi gini, si Laksmi itu entah di ananas atau di kesemu, aku lupa. Pokoknya mereka di sekitaran situ, koncoku langsung suge kan, satu Cina, satu Jaksa. Terus aku ketemu bapaknya orang Madura kan. Wow, bapaknya medeni matanya kan tajem gitu ya. Terus apa ini kan tajem lah orang Madura. Melihat aku nunduk air takut kan aku. Lasmi biasa, serenge aneh. Pak, aku njaluk duit pak. Siapa ya? Balas, kamu tuh baru tak kasih loh. Kemana aja uangmu? Nah, Pak, aku belanja-belanja Pak sama Sandra Pak di Malang Plaza. Iya betul lah belanja-belanja emang. Tapi aku nggak pernah loh dibeliin si Laksmi. Disuruh ngambil nggak mau. Kendeng agak gelem. Mau aku. Kenapa San? Enggak, duit bapakmu apa? Waduh, gua ya kalau saya bapak loh. Tapi kalau soal makan aku mau. Makan ya San yo. Ya wis makan. Aku makan sing murah kan. Aku makannya murah lah. Lu gak mau ngasih mahal, gak usah. Bapakmu lo ngawur kan itu aku sih ngono. Terus si apa? Bapaknya bilang gini, kamu siapa? Saya Sandra Pak. Kamu lembut ya aku. Saya Sandra Pak. Kamu sekelas sama anak saya? Enggak Pak, saya IPS. Lah kok bisa dekat sama Laksmi ini? Ya, itu dekat Pak. Hati loh sama Laksmi. Nakal ini loh. Kamu nakal juga. Aku gak nakal. Aku gak nakal ngawur. Kata Pak saya itu kan nakal Pak. Enggak. Itu banyak cowok iya, tapi kan nakal enggak. Bu Laksmi nakal mau gak ngerti. Nah Laksmi itu pernah suka sama koncoku sekelasnya. Anaknya Pak Jatikusumo. Namanya itu si nah, anaknya Pak Jatikusumo itu seniman itu. Nah, Pak Jatikusumo punya anak Koko. Nah, bukan Endro sih. Sasongko Santiarto. Eh, Koko itu Sasongko, jangan lupa sama Koko punya di Jana Badra ya, Jogja, bukan. Kalau itu kan Endro Sasongko Santiarto, nama aku, suka gestrek. Nah, kalau si Koko ini, kalau nggak salah namanya Wijanarko. Ya, Wijanarko, panggilannya di kelas tuh Koko. Koko suka pinter gambar, kayak bapak ikan seniman gitu kan. Nah, si bapak ini kenal sama tanteku yang DPR, Tante Nora sama Pak Karel Pandanian yang 5 kali periode di DPR. Dan aku sering jajan sama Pak Karel itu, karena aku suka politik memang, suka gitu. Kalau Pak Karel ke itu politik itu, aku ikut, Sandra ikut, itu kan PDIP. Kemudian apa namanya itu si Laksmi, naksir sama Wijanarko. Kayaknya aku gak suka deh, tapi Laksmi dusel lah, malas aku dusel. Las bro, ada gak gelem kamu kok harga diri kan, harga diri kamu Las. Gila nih kon Las, aku mesti gitu. Gila nih kon aku ada gak gelem. Jadi kok sana? Oh, aku langsung dia lah. Aku ya gara cici aku mesti gitu. Karena aku suka nolak, aku nolak tak tolak semua. Aku nggak pernah tolak, nggak pernah emang nggak pernah tolak. Jadi semua tak tolak, banyak tak tolak. Anak Unmar pernah tak tolak, aku masih SMA tolak ya, sumpah. Aku hampir nikah sama si Billy anak Unmar itu, hampir wis nikah, tapi tolak. Gara-gara si Boyka itu tak tolak. Terus dia pernah si Billy itu pernah, ini orang Flores ya, dia pernah nyumpahin aku, sepanjang hidupmu tak sumpah kamu Sandra, sepanjang hidupmu Sandra kamu tak sumpah kamu nggak akan pernah bahagia, hidupmu banyak disakiti lelaki, tak sumpahin kamu katanya. Loh, loh, kok gitu sih, aku disumpahi sih, aku itu mati apa ini, aku harus mutusin kan, takut kan. Terus gitu kan, pernah pas dia kan suka hiking. Nah, dia suka hiking, dia bilang gini, Sandra kamu nggak mau ikut ah? Loh aku ya mau, aku agak gitu sih ngomong gitu, lembut lagi gini. Dia panggil aku mama, mah kamu gendeng, aku sih SMA mama papa, kira sih, mah dia panggil mama kan, Billy itu panggil mama. Aku terpaksa panggil papa lah, diajari dia. Mah aku itu sama anak sospol
kenapa gitu, aku suka cemburuan loh gendeng, paling manis padahal manis tinggi ya kan, polos ada yang pendek kan, tapi ada pernah juga ada temen boyke namanya Maxi itu bantang nisan Maxi aku nisan, waduh, tapi itu di tempat lain ya, nanti memori lain. Nah si ini si siapa namanya itu si aduh lupa Billy itu apa ngomong gini, mah aku tuh mau hiking sama anak-anak umur, ada ceweknya nggak, aku tuh gak cemburu waktu itu, alah orang aneh-aneh aku ya kok bisa golek meneh ya gitu kan, gak ngurus waktu itu, ngurus waktu itu malas, sayang bukan sayang, mah aku itu nanti sama anak umur anak sospol, ada perempuannya nggak sih, ya ada lah namanya hiking, terus kamu tendanya gimana, ya tendanya aku laki sama laki gitu. Lah bohong, kalau itu gak mungkin lah, nanti kalau lakinya satu punya cewek, kamu pasti juga punya cewek di sana, gak punya aku, kalau nggak percaya kamu ikut aku ya, lah ngapain aku SMA aku, loh supaya kamu tahu aku nggak punya cewek selain kamu, sekalian tak kenal sama teman-temanku yang suka naksir aku itu banyak loh, dia suka sama aku, kamu tuh harusnya sama aku, tak izinkan sama tantemu sama opamu ya, tapi opaku nggak suka sama dia, Sani nggak boleh ya, pernah suratku loh, akan dulu suratku loh disimpan opaku nggak dikasih ke aku, terus sama si Billy tuh gini, kamu nggak terima suratku ama, enggak, kenapa sih, loh aku kirim loh untuk kamu, enggak nggak terima, nah terus aku tanya opaku, opa pernah lihat nggak surat Sani, kan biasanya opa juga di depan terima surat dari Pak Pos, nggak ada Sani, nggak ada, oh saking aku Sani ki nakal ya, aku tidur tak gawadahi surat-surat tak gawadahi, ini ada suratnya Billy, tak ambil, aku urus, tak ambil, aku baca, aku gak bilang opaku, artinya aku bilang sama Billy, dia udah sama opaku, tapi gak bilang opaku, gak seneng, gak bilang aku, terus oh ya wes, udah kebaca udah, sebenarnya mana layan cinta kan, wes begitu si apa namanya hiking ya, uh, kamu ikut aku ya, tak izinkan opamu, tak izinkan tantemu, tak izinkan mamamu, pasti boleh kok, kan aku akan, terus kamu ada temennya mamamu, bukan temennya mamaku, ada tetangganya mamamu itu katanya orang Cina itu satu kelas sama aku san, sama aku mah, jadi kamu nggak apa-apa ikut aku ya, si temen jadi tanteku tuh punya tetangga Cina, orang Cina asli ya, tangga Cina di belakang ini jalan Sangir, belakangnya itu jalan jalan Ampun, jalan Ampun sebelah sana, Natuna sebelah sana, jalan apa itu ya, dari Sangir Kalimantan belokan, itu nggak tahu jalan apa ya, nanti kamu tak lihat. Nah si itu teman kuliah dia tuh satu kelas BDI sama Billy, jadi berarti kamu tuh aman, aku nggak mungkin ngapa-ngapain kamu. Ini tapi aku bilang gini, ih malas ngapain sih aku ikut kamu, kau malas aku usah, aku enggak, aku gitu-gitu udah kan berangkat aja sama teman-teman cewek kan, enggak ngurus, itu cemburu kamu, enggak malas apa. Nah setelah itu dia itu pas lihat seminggu atau gimana nggak tahu, nggak ngereken aku masalahnya, temen aku cowok SMA udah naksir kan, nggak ngurus buaya, nah SMA STM STM tuh suka naksir aku, jadi aku suka terlupakan gitu. Nah si pas dia pulang seminggu kemudian dia ngapeli aku kan, ngapeli aku biasa malam minggu, oh, sepupuku belum punya pacar, aku udah punya pacar. Nah dia ngapeli dia, aku punya sesuatu buat kamu loh mah, apa gitu, apa gitu, aku hampir mati ngambil untuk kamu, loh kok bisa sih, apa sih berlian ya, kan lebih dari berlian, apa ini loh Edelweiss, aku hampir mati di jurang, tapi aku demi kamu, aku sengaja, kata teman-temanku bilang, oh jangan gue kamu biliar, namanya namanya Ubaldus Billy G. Pajo, atau Pajo itu apa ya, orang Polres nggak ngerti aku, nah panggilannya Billy, nah namanya Ubaldus orang Polres, nah terus dia bawa itu si Edelweiss, dan aku terima ya, terima, aku juga datar loh, wih wow tuh enggak, Edelweiss loh, oh gitu sih, aku ngambilnya susah loh mal, ya nggak apa-apa, tak simpen di kamar, tak taruh, ya bener loh naruhnya tuh gak usah dikasih air, nggak apa-apa, nggak bakal layu gitu. Ya ya tak taruh aku gitu sama lantai gitu. Nah gitu ya, cewek-cewek ya, bayangkan saya dulu umur 22 tahun nggak terpikirkan untuk seks bebas, nggak terpikirkan untuk menjual diri untuk sesuatu yang, aduh anakku butuh susu loh, malah hanya untuk susu. Jengcuan itu walaupun aku udah bersuami tetap naksir berat, tetap
ngasih sesuatu dari makanan, dari apapun untuk aku, dan gak pernah aku berikan rasa sayang secuil pun. Gandeng tangan juga enggak, aku judes orangnya. Deket-deket, ngapain sih kamu deket mesti gitu, ngapain sih kamu ngerti nggak kalau kita teman, mesti itu judes pol. Jadi bayangkan ya kalian-kalian di sana ya, kalian-kalian itu loh yang ayo zaman sekarang ini, kok mudahnya loh memberikan perawan kamu, memberikan pusiamu itu loh ke semua om girang itu loh. Kamu kira om girang itu bersih ya? Enggak. Atau dia agak sipilis loh ya. Dan kamu nanti masa tuamu ada cerita seorang, ini nyata banget. Nanti cerita ya, kamu akan nangis banget. Jadi nyata tak ceritakan detailnya. Tadi sekilas info aja karena durasi. Jadi karena dia itu seorang pelacur ya. Terus gitu dia tuh ada pohon mangga di tempatnya opaku di Jalan Sangkir. Pohon mangga di depan itu nggak pernah berbuah karena si perempuan nakal ini. Jadi perempuan nakal itu kita nggak tahu, kita masih kecil, opaku juga nggak tahu kenapa sih ada perempuan tuh kok berdiri, kita nggak kenal. Atau perempuan itu berdiri situ sampai kesakitan. Kita ngasih makan, tante aku ngasih makan, tapi nggak pernah dekat karena dia tuh kayak keluarkan cairan putih gitu loh. Nah, cara putih itu dia sangat joroknya ditaruh di pohon mangga kita kan, itu kok jorok sih, orang gila mungkin, pikiran kita gitu kan, kita gila. Terus kita kasih makan, kasih minum, tapi agak jauh, nggak mau dekat. Sampai kita mikir, apa sih dia pergi itu. Pokoknya gitu ceritanya. Dan itu ternyata apa? Itu penyakit, saking jahatnya, sampai pohon itu nggak pernah berbuah, sampai kapanpun nggak berbuah. Kata opaku dia itu kena penyakit kelamin laki-laki, dan pohon itu juga kena imbasnya, kata opaku gitu. Pada ceritain nanti tak cerita, oke? Okay? See you next time, bye bye. Makan koko, kira-kira koko datang nggak? Kalau Rote sudahlah, mungkin dia masih capek ya, jangan jadi paksa. Koko itu juga punya masalah kayak aku, berat di kepala dia. Koko itu kasihan. Gimana ya aku cerita ya, Koko itu gak kerja walaupun orang kaya. Orang kaya tuh bebas gak kerja, memang gak apa-apa. Karena kalau walaupun gak kerja, dia bisa makan, dia bisa hidup. Kekayaannya tuh gak akan mati sampai 2 turunan, 3 turunan, 7 turunan tuh gak akan mati kalau dikelola dengan baik oleh siapapun, entah istrinya atau keluarganya. Atau kalau Koko gak nikah berarti kan keluarganya. Itu kelola dengan baik, dia gak akan kelaparan sampai kapanpun gitu. Jadi Koko tuh kasihan. Sebenarnya aku rasa Koko tuh juga pengen kerja. Koko tuh pernah jual beli ini itu, mobil bla bla bla, dibodohi ya kali karena saking baiknya. Kalaupun Koko tuh terjerumus karena perempuan, ya mungkin karena kesepian ya, kesepian. Laki-laki nggak bisa seks tuh, aku percaya. Dan kalau Koko itu suka seks ya wajar ya laki-laki. Kalau aku laki-laki juga mungkin suka seks juga. Mungkin aku lebih terkontrol daripada Koko karena aku bersihan. Aku lebih baik dengan satu istri daripada berganti-ganti dengan pasangan. Mindset saya itu seperti itu. Kalau saya itu laki-laki. Dan kenapa kalau kamu bertanya, kenapa kamu ganti-ganti pasangan? Mau tahu jawabannya? Nanti saya akan ceritakan. Nah, karena saya nakal. Oke, bye-bye. Koko, tak tunggu ya. Aku udah rapi. Tapi kalau kamu gak datang gak apa-apa. Istirahat toh. Makanan yang baik. Aku sayang. Terus ya. Bye-bye. Ana, Sandra. Ini Dr. Vincent aku mau pasang nih. Yang gratis ya, oke ya. Gratis. Kayak cerita. Oke, besok Kak Hedi mau ngajak aku di Advent. Gak tahu aku mau berangkat apa enggak. Diundang itu sebenarnya nggak boleh nolak, kata opaku. Jadi opaku yang Buddha itu pernah diundang agama Katolik, datang. Diundang sama umat Islam, datang. Kenapa? Nggak boleh menolak undangan, walaupun berbeda agama. Walaupun aku sangat cinta Katolik nanti sampai mati, aku nggak apa-apa kok datang di Advent. Ya kan? Nggak apa-apa. Karena nggak tahu perjalanan kita tuh Tuhan seperti apa, nggak tahu. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini, dan sampai nanti, aku pengen di Katolik, gitu aja. Terus ya, bye-bye Koko, tak tunggu ya. Tunggu, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Aku juga mau rebahan juga karena aku pengen keluar sih, pengen walaupun sebentar, kayak 10 menit atau 5 menit aku pengen keluar. Kamu keluar sebentar kayak gitu loh, sambil ngambil ATM. Aku ngambil ATM, aku nunggu kamu ngambil. Aku lagi malas jalan, aku pengen sama kamu. Gak usah lah jauh-jauh, ngambil ATM langsung pulang, kamu istirahat. Terus ya, bye bye. Ada Sandra Umbo Channel, dadah.